Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kemat malam para sedulur saya yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini, teman-teman. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia lepas daripada masa kejahiliahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi suatu ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat dan Nabi Muhammad SAW berdoa ya teman-teman, yang doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syamin, Allahumma barik fi yamanin, wa qallaha mirara. Falama kana salisati aw rabi'ah qalu ya Rasulullah wa fi iraqin qalu inna biha zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnus syaitan, yang artinya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamin, ya Allah berkatilah untuk kami syam kami, wa barik fi yamanin, dan berkailah Yaman kami, wa qallaha mirara, dan dia mengucapkan itu beberapa kali, hatta salisati awi rabi'ah, sampai kemudian sekitar 3 kali atau 4 kali. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa fi iraqin, dan bagaimana ya Rasulullah terhadap Irak kami. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, inna biha zalazil wal fitan, sesungguhnya dari tempat tersebut akan terjadi kegoncangan dan muncul fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaiton, dan dari tempat tersebut akan muncul tanduknya syaiton. Nah ini teman-teman, jadi ini sebuah informasi yang sangat penting dari Rasulullah SAW, bahwasanya di akhir zaman ya akan muncul kegoncangan dan fitnah ya, yang akan menggoncang umat Islam tentunya, yang ternyata memang kegoncangan dan fitnah tersebut muncul dari negeri yang memang mayoritas penduduknya adalah orang Islam ya teman-teman, yaitu Irak. Ini dari hadis ini ya, bahkan disebutkan nggak cuman kemudian timbul kegoncangan ataupun fitnah, di situ pula akan muncul tanduknya syaitan. Nah, tanduknya syaitan ini pengertiannya juga banyak. Sebagian besar para ulama meyakini bahwasanya ini adalah bahasa interpretasi, yang mana tanduk syaitan ini adalah diartikan sebagai munculnya fitnah-fitnah yang dibawa syaitan dan kemudian disebarkan oleh golongan syaitan dari jenis manusia. Seperti yang kita tahu, syaitan ini redaksi terhadap makhluk ciptaan Allah yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, bisa dari golongan jin ataupun dari golongan syaitan, dari golongan manusia. Nah ini, jadi teman-teman, justru kalau kita lihat konstruksi hadis ini ya teman-teman, ternyata fitnah dan kegoncangan yang akan muncul adalah dari negeri Irak ya, yang mayoritas adalah umat muslim ya di situ ya gitu kan, bukan dari negeri barat gitu kan, ataupun negeri dari Asia gitu kan, yang memang di luar golongan Islam gitu kan. Ternyata
kegoncangan dan fitnah sendiri akan muncul dari internal umat Islam, teman-teman. Dan memang benar, teman-teman, peninggal Rasulullah SAW hari itu juga mulai terbukti ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi demonstrasi besar-besaran. Ternyata yang demo ini adalah orang-orang dari Kufah ya, memang asal dari Irak gitu kan, yang kemudian mereka datang ke Madinah ya, ke Yastrib, kemudian mengepung tempat tinggalnya Utsman bin Affan, yang kemudian berakhir dengan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya gitu kan, yang kemudian peristiwa ini berkepanjangan sampai kemudian terjadi peperangan, konflik antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beserta para pengikutnya, yang kemudian berkonflik ya, sampai kemudian berperang dengan pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai kemudian juga yang peristiwa itu kemudian disebut perang Jamal ya, karena memang terjadinya menjelang maghrib dan terjadinya ketika para aktornya yang terjadi pertempuran itu di dalam ketika mereka menunggangi unta ya teman-teman. Begitupun juga disusul dengan perang Siffin ya. Perang Siffin ini juga antara pengikutnya Ali bin Abi Thalib dengan pengikutnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernurnya Syam ya, Syria pada waktu saat ini. Yang kemudian perang Siffin ini berakhir dengan perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi juga dari hal tersebut muncul kemudian sempalan, yaitu kaum Khawarij yang mereka juga nggak setuju ketika Ali bin Abi Thalib itu kemudian berdamai dengan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang mana mereka beranggapan karena Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu sudah berani melawan penguasa saat itu gitu kan, harus kemudian ditumpas. Kemudian berpisahlah, ini timbul munculnya kaum Khawarij yang kalau diceritakan ini panjang ya, ceritanya panjang sekali ini, ceritanya panjang. Intinya kemudian terjadi goncangan-goncangan tersebut, fitnah-fitnah tersebut memang kemudian munculnya dari Irak ya, orang-orang yang kemudian menyerang dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta isinya adalah orang-orang yang dari Kufah gitu kan. Berlanjut kemudian ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan hendak mengangkat anaknya ya, Yazid bin Muawiyah Muawiyah ini mau diangkat menjadi gubernur khalifah pada waktu itu ya, yang seharusnya turunnya waktu itu kepada Imam Hussein. Imam Hussein pun terprovokasi karena waktu itu kemudian ada sekelompok orang yang hendak kemudian membayar beliau, yang kemudian hendak mendukung beliau karena menurut mereka Imam Hussein radhiyallahu anhu adalah orang yang paling tepat karena memang merupakan putra daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana kemudian malah terjadi peristiwa pembunuhan Imam Hussein radhiyallahu anhu di kota Karbala ya. Itu terjadi juga di Irak nih teman-teman. Pada waktu itu juga banyak para sahabat yang sudah memperingatkan kepada Imam Hussein radhiyallahu anhu untuk kemudian tidak perlu datang ke negeri Irak gitu kan, kota Karbala, di mana mereka itu diragukan gitu kan, biasanya mereka akan berkhianat, dan kemudian terprovokasi Imam Hussein datang ke sana sampai kemudian terjadi peristiwa pembunuhan Imam Hussein radhiyallahu anhu. Ini peristiwa-peristiwa besar konflik di internal umat Islam ini terjadi memang kemudian arahnya dari timur kota Yastrib, dari timur kota Madinah, yaitu dari negeri Irak. Ini peristiwa-peristiwa ini kan, yang kita nggak tahu apakah cuma cukup sampai di situ ataukah kemudian sampai akhir zaman, tapi yang jelas ini panjang nih sepertinya ya gitu kan, karena diberitakan dari tempat tersebutlah kemudian muncul kegoncangan, munculnya fitnah, dan sampai kemudian diberitakan munculnya juga tanduk syaitan gitu kan. Dan karena memang dari area tersebutlah juga akan muncul fitnah terbesar manusia sepanjang zaman ya, dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil kiamah akan muncul fitnah terbesar ataupun ujian terbesar bagi umat manusia, yaitu munculnya Dajjal gitu kan. Dan memang kemudian Dajjal sendiri diperkirakan memang muncul akan dari region yang memang dari wilayah yang dekat dengan Irak ya, yang kemungkinan besar dari wilayah Iran gitu kan, karena jelas sekali hadisnya kan.
yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan muncul dari suatu wilayah gitu kan, di sebagian timur itu kan, tentunya ini bagian timur dari kota Madinah waktu itu kan, karena hadis ini turun ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah ya kan, di kota Madinah tentunya ini kan, yang mereka sebut namanya adalah Khurasan gitu kan, yang kalian sebut lah Khurasan gitu kan. Khurasan itu sendiri adalah region yang memang ada di saat di negara yang saat ini Iran, kemudian di Turkmenistan, kemudian Afghanistan dan juga Pakistan gitu kan. Ini region yang memang dulu adalah region Khurasan ya, saat ini terbagi di beberapa negara. Dan yang paling mungkin adalah kemudian adalah di region yang Islam, karena memang tersambung di beberapa hadis yang lain ya. Di kota Iran ada dua kota yang masuk region Khurasan, yaitu kota Tus dan kota Nisapur gitu kan. Karena diberitakan di hadis yang lain bahwasanya Dajjal juga akan diikuti orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Isfahan. Hadis tersebut bunyinya sebagai berikut gitu kan. Yatba'u Dajjala mi Yahudi Asbahan yukol alaih sab'una alfa alaihim toyalisah. Dajjal itu akan diikuti oleh Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan yang jumlahnya 70.000 dan mereka menggunakan toyalisa. Dan saat ini kita sudah tahu dengan jelas gitu kan, di era digitalisasi ini bahwasanya kota Isfahan sendiri itu provinsi yang ada di Iran ya, salah satu provinsi di Iran. Yang provinsi di Iran yang merupakan tempat pembangkit nuklir ya, daripada negeri Iran yang dibangun di eranya Presiden Mahmud Ahmadinejad gitu kan. Dan yang lebih ajaib lagi, mereka adalah penghuninya adalah orang-orang Yahudi kota Isfahan sendiri. Kota Isfahan penduduknya orang-orang Yahudi, dan Yahudi yang ada di Isfahan ini juga subhanallah ya, ini sangat ajaib sekali. Mereka salah satu suku Yahudi tertua ya, yang di luar Israel, yaitu Yahudi Persia gitu kan, yang mereka masih sampai dengan saat ini tetap menjaga tradisi mereka untuk menggunakan toyalisa gitu kan, yaitu semacam kerudung, semacam kayak jubah ketika mereka beribadah. Ini sangat jelas sekali ya, alaihim toyalisa. Yatba'u Dajjala mi Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Mereka menggunakan toyalisa ini. Dan ternyata satu-satunya Yahudi yang memang salah satu Yahudi yang kaum Yahudi yang masih memegang tradisi daripada bangsa Yahudi hingga saat ini adalah Yahudi-Yahudi yang tinggal di kota Asbahan. Dan kota Asbahan sendiri berdebsebelahan dengan provinsi Tus, kota Tus dan kota Nisapur, yang memang diberitakan yang memang kedua kota tersebut memang kemudian masuk daripada region Khurasan. Ini sangat jelas sekali. Jadi kalau kita lihat memang fitnah-fitnah ini yang akan muncul itu akan muncul daripada timur, daripada Jazirah Arab. Kalau dari Jazirah Arab teman-teman, Jazirah Arab ini kan dari Arab Saudi, Yaman, kemudian ada Bahrain, ada Oman, ada Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sebelah timurnya lah Iran ya teman-teman, sebelah timurnya. Tapi kalau dari Jazirah Arab itu sebelah timurnya adalah Iran. Kalau Irak itu di sebelah timur lautnya. Tapi kalau dari kota Yastrib atau Medina gitu kan, sebelah timurnya adalah kota Irak, adalah negeri Irak saat ini. Yang jelas ini diberitakan bahwasanya fitnah-fitnah dan kegoncangan yang akan muncul di kalangan internal umat Islam justru akan muncul dari negeri-negeri yang memang sepertinya mereka ini adalah fisiknya gitu, tampilannya mereka adalah orang-orang Muslim gitu kan. Karena di region Khurasan sendiri seperti negeri Turkmenistan gitu kan, setelah merdeka dari Uni Soviet, mayoritas dari mereka adalah penduduknya adalah orang Muslim. Begitupun di Afghanistan penduduknya Muslim. Begitupun juga Uzbekistan yang memang juga masuk, kota Samarkand tuh masuk di wilayah Khorasan, penduduknya juga umat Muslim sebagian besar ya. Begitu juga di kota Pakistan ya, kota Balochistan di Pakistan tuh yang masuk di region Khorasan itu adalah penduduknya mayoritas orang Muslim. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda gitu kan, Dajjal itu adalah Amerika, Dajjal kecilnya adalah Israel gitu kan. Ini sepertinya juga kalau kita lihat dari hadis, konstruksi hadis tadi,
justru Dajjal itu akan muncul dari wilayah yang mayoritas sebetulnya penduduknya orang Islam ya teman-teman. Kalau kita lihat, artinya memang kalau kemudian kita lihat sekarang gitu kan, konflik ini antara Palestina gitu kan, yang diwakili oleh Hamas dengan Israel gitu kan, yang seakan-akan yang garda terdepan pembela orang-orang Palestina saat ini adalah negeri Iran gitu kan, beserta proksi-proksinya, yaitu milisi-milisi yang terafiliasi dengan Syiah Iran yang ada di Irak, dan juga pejuang Houthi yang berafiliasi dengan Syiah juga yang ada di Yaman juga, dan kemudian ada milisi-milisi yang dari Syria yang memang terafiliasi dengan negeri Syiah Iran gitu kan, dan juga pejuang milisi Hezbollah yang ada di Lebanon. Ini semuanya alirannya dia masuknya Syiah gitu kan, dan seakan-akan memang saat ini pahlawannya adalah Iran setelah proksi-proksinya. Tapi kalau kemudian kita lihat balik, kita buka referensi kita di Al-Quranul Karim ataupun hadis gitu kan, di hadis kita temukan yang sebaliknya teman-teman. Bahkan justru dari arah negeri-negeri mereka itulah yang kemudian diberitakan akan muncul kegoncangan, fitnah, dan bahkan akan muncul tanduk syaitan, yang memang ini bahasa interpretasi ya teman-teman. Dan juga diberitakan bahwasanya Dajjal akan muncul dari wilayah-wilayah mereka tersebut gitu kan. Nah, kita mungkin semoga kita dilindungi lah oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, mungkin kalau nanti memang kita masih hidup bisa menjadi saksi sejarah gitu kan, seakan-akan ini tanda tanyanya besar kan, seakan-akan Yahudi yang ada di Israel malah konfliknya dengan negeri Iran gitu kan. Padahal nanti dari Iran kemungkinan besar akan muncul Dajjal gitu kan. Akan muncul Dajjal dari situ, dari kota, dari Khorasan, area Khorasan gitu kan. Kita nggak tahu, ini adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tadi para aktornya ini sudah muncul semua. Wilayah Khorasan sudah ada gitu kan. Kemudian kota Isfahan sudah ada, penduduknya yang orang Yahudi sudah ada. Toyalisanya sudah ada gitu kan. Nah, sekarang tinggal tunggu waktunya. Kita nggak ngerti ya teman-teman. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegoncangan dan fitnah-fitnah yang akan muncul, yang akan memang menguji keimanan umat Islam, teman-teman. Dan ada salah satu pesan penting dari Nabi Muhammad SAW ketika fitnah-fitnah itu muncul ataupun Dajjal itu muncul. Beliau berpesan di dalam salah satu hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mang hafidhu asroh ayati min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa hafal daripada 10 surat ayat awal daripada suratul kahfi, maka dia akan selamat dari fitnahnya dajjal. Maka teman-teman, kalau kita ada waktu, kita ada waktu di hari-hari kita, coba kita berusaha untuk hafalkan 10 ayat awal daripada suratul kahfi ya, sehingga insya Allah kita akan dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Oke, itu teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.